Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wakaf, balik lagi di Wakaf TV bersama saya Hendrik. Kali ini kita akan membahas atau menceritakan tentang kisah mu'alaf seorang mantan pendeta dan seorang ilmuwan atau seorang profesor yang lagi-lagi berada di Amerika. Kenapa selalu di Amerika ya? Karena memang kita ingin memberitakan bahwa Amerika itu adalah bisa dikatakan tuh tempatnya orang-orang yang memang mayoritas ya itu memusuhi Islam. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau dia tidak memusuhi Islam, dia tidak akan membantu Israel untuk memerangi Gaza. Bukan memerangi sebenarnya ya, membantai lebih tepatnya. Ya mudah-mudahan ini tidak di-take down oleh YouTube ya. Tapi memang faktanya seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi kan muncul istilah tidak perlu kita menjadi seorang muslim untuk bisa membela Palestina. Cukup kita menjadi seorang manusia saja. Bahkan korban-korbannya di Palestina itu pun ada juga umat-umat Kristiani di sana kan. Jadi mungkin Allah ingin memberikan pelajaran bagi kita bahwa siapa saja yang memusuhi Islam pasti dia akan diperangi oleh Allah dan umat muslim. Dan mungkin ini adalah jawaban dari Allah. Kebakaran di California, di Los Angeles ya kemarin itu mungkin jadi salah satu bukti ya bahwa memang Allah itu benar-benar nyata dan ada gitu. Jadi sahabat wakaf sekalian, pendeta atau mantan pendeta sekaligus profesor ini kini telah memeluk Islam. Kita simak ceritanya. Namanya adalah Sue Watson. Merupakan seorang profesor, pendeta, dan dia adalah ternyata seorang misionaris, sahabat wakaf. Nah, misionaris ini memang pekerjaannya itu adalah mencari domba-domba yang tersesat untuk dipaksa, untuk diajak masuk ke dalam agama mereka. Seperti itu. Dan pemaksaannya memang tidak seperti dengan kekerasan, tetapi ya dengan segala cara lah gitu. Dengan segala cara, dengan segala upaya yang mereka lakukan. Targetnya siapa ya? Kita. Orang-orang di Indonesia yang sudah memiliki agama. Padahal di Indonesia, orang yang sudah beragama itu dilindungi undang-undang dan tidak boleh dipengaruhi untuk masuk ke agama lain. Itu loh, ada undang-undangnya. Jadi dilindungi undang-undang. Maka dari itu, si pendeta ini dan juga sekaligus mantan misionaris ini memeluk Islam. Yang juga pantas disebut sebagai fundamentalis radikal. Hidayah telah menghampirinya sehingga ia tertarik kepada Islam. Dan akhirnya pendeta ini memeluk agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Kisah keislamannya ini bermula ketika ia baru saja lulus dari pendidikan pasca sarjana, 5 bulan setelah mendapatkan gelar Master of Divinity atau Master of Ketuhanan dari sekolah seminari ternama. Dia bertemu seorang wanita yang pernah bekerja di Arab dan telah memeluk Islam. Saat itu jiwa misionarisnya muncul dan dia mencoba bertanya kepada wanita itu dengan maksud menjalankan misi Kristennya. Kepada wanita itu, Watson bertanya tentang perlakuan Islam terhadap wanita. Ia mengatakan, "Saya terkejut dengan jawabannya. Jawaban itu bukan yang saya harapkan. Jadi saya bertanya lagi tentang Tuhan dan Muhammad." Namun wanita itu tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Wanita itu justru mengajak Watson untuk berkunjung ke Islamic Center karena di sana ada orang yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan lebih baik. Selama 8 tahun, Watson mempelajari Kristen di sekolah teologi. Sebagai seorang penganut Kristen yang taat, ia memandang Islam sebagai agama setan. Dalam setiap doanya, dia meminta kepada Yesus agar dilindungi dari roh-roh jahat. Namun setelah peristiwa di atas dan ia kemudian berdialog di Islamic Center tersebut, ia seperti mendapatkan pandangan lain tentang Islam. Lalu mantan pendeta ini mengatakan, "Saya cukup terkejut dengan pendekatan mereka. Karena langsung lugas, tidak ada intimidasi, pelecehan, dan tidak ada manipulasi psikologis.
Kalau memang dia mengatakan seperti ini, berarti di agama dia sebelumnya dilakukan hal-hal tersebut. Ada manipulasi dan tidak lugas untuk penjelasan tentang Tuhan dan agamanya. Ini bisa jadi loh ya. Watson pun menceritakan Ustadz di Islamic Center itu menawarkan dirinya untuk mempelajari Al-Quran di rumahnya. Ini seperti studi banding terhadap Alkitab, ujar Watson. Saya tidak percaya. Mereka kemudian memberikan beberapa buku mengenai Islam dan mengatakan jika saya memiliki pertanyaan, maka mereka akan bersedia untuk menjawabnya di kantor. Kemudian pada saat malam harinya, Watson langsung membaca semua buku itu. Itulah kali pertama ia membaca buku tentang Islam yang ditulis oleh seorang Muslim. Selama ini, ia hanya membaca buku-buku tentang Islam yang ditulis oleh orang Kristen. Jadi, kalau mau tahu bagaimana cara membuat meja ini, jangan tanya kepada tukang pembuat teralis besi atau pagar teralis, tapi tanya kepada tukang kayu, agar kita tidak salah informasi. Keesokan harinya, ia kembali menemui Ustadz itu untuk menanyakan beberapa hal mengenai Islam yang didapatnya dari membaca buku itu. Hal itu terus berulang setiap hari selama sepekan, hingga tanpa terasa dia telah membaca sebanyak 12 buku dalam waktu 1 pekan itu. Dari situ dia mulai memahami mengapa Muslim merupakan umat yang paling sulit di dunia untuk diajak memeluk Kristen. Karena tidak ada lagi yang bisa ditawarkan kepada mereka. Islam mengajarkan hubungan dengan Tuhan, pengampunan dosa, keselamatan, dan janji kehidupan yang kekal di surga, ujar Watson. Selama menjalani proses dialog itu secara alamiah, pertanyaan pertamanya terpusat kepada Allah, yaitu Tuhan semesta alam. Allah itu Tuhan semesta alam, bukan hanya Tuhan umat Muslim, tapi Tuhan seluruh umat manusia, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, baik itu manusia, jin, setan, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Siapakah Allah yang disembah kaum muslim ini? Sebagai seorang Kristen, ia diajarkan bahwa Allah itu merupakan Tuhan palsu. Namun, setelah membaca buku Islam dan berdialog, dia baru mengetahui bahwa Allah itu yang maha kuasa, yang maha mengetahui, dan Allah itu yang terpenting adalah Maha Esa. Jadi Esa itu bukan satu. Kalau satu itu bisa dibagi 2 menjadi setengah. Tapi kalau Esa itu tidak bisa dibagi lagi. Ini adalah pengertian daripada yang dimiliki oleh ajaran-ajaran di teologi. Jadi jangan diplesetkan Esa itu satu ya. Tapi Esa itu tidak bisa dibagi dan hanya satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang lain yang mendampingi Allah. Selanjutnya pertanyaan yang penting lainnya yakni tentang Muhammad. Siapakah Muhammad? Ia baru mengetahui bahwa umat Muslim tidak berdoa kepada Muhammad seperti orang-orang Kristen berdoa kepada Yesus atau Isa. Muhammad juga bukan seorang perantara sehingga dilarang berdoa kepadanya. Dia pun mengetahui bahwa umat Islam juga percaya kepada Yesus sebagai seorang nabi seperti Muhammad. Menurutnya, banyak kesalahpahaman dari penganut Kristen tentang Islam. Tanpa disadari, ia mulai mengakui tentang kebenaran Islam. Lalu mantan pendeta ini mengatakan, tapi saya tidak beralih memeluk Islam pada waktu itu, karena saya belum percaya sepenuhnya di dalam hati. Saya terus pergi ke gereja, membaca Alkitab. Akan tetapi di satu sisi juga belajar Islam di Islamic Center. Saya benar-benar meminta petunjuk Tuhan, karena ini tidak mudah untuk pindah agama. Saya tidak mau kehilangan keselamatan, ujar mantan pendeta tersebut. 2 bulan setelah proses pengenalan dengan Islam, Watson masih terus meminta kepada Tuhan agar diberikan petunjuk, hingga akhirnya suatu ketika ia merasakan ada sesuatu yang jatuh meresap ke dalam dirinya. Lalu Watson mengatakan, saya lantas terduduk. Dan itulah untuk pertama kalinya saya menyebut nama Allah. Ada kedamaian yang dirasakan. Dan sejak saat itu, 4 tahun lalu hingga sekarang, saya percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan.
Keputusannya memeluk Islam bukan tanpa resiko. Setelah menjadi mu'alaf atau seorang muslim, Watson dipecat dari pekerjaannya sebagai pengajar di 2 perguruan tinggi Kolose. Kemudian dikucilkan oleh teman-temannya di sekolah teologi dan sesama profesor teologi. Kemudian tidak diakui lagi oleh keluarga suaminya. Pilihannya itu juga disikapi negatif oleh anak-anaknya yang sudah dewasa dan dicurigai oleh pemerintahnya sendiri. Watson mengatakan, tanpa adanya kekuatan iman yang kuat, mungkin saya sudah tidak sanggup menghadapi itu semua. Saya sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan saya sebagai seorang muslim. Dan saya berharap hidup dan mati sebagai muslim. Lalu mantan misionaris yang kini telah berganti nama menjadi Khadijah Watson sekarang bekerja sebagai seorang guru untuk melayani kalangan perempuan di salah satu pusat dakwah di Jeddah di Arab Saudi. Jadi sahabat wakaf, Watson ini adalah salah satu dari ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu ya, mu'alaf-mu'alaf yang ada di seluruh dunia yang mendapatkan perlakuan kasar, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Ini yang memang betul-betul kita sayangkan ya. Jadi kenapa sih kalian itu ya, umat Kristiani itu nggak suka kalau ada orang tuh yang memang menerima kebenaran gitu loh? Apa yang memang Anda semua ini khawatirkan? Karena kita sendiri umat muslim itu tidak pernah loh yang namanya mengintimidasi dan lain-lain, sampai mencabut dari kartu keluarga dan lain-lain, atau mungkin dikucilkan lah, atau apapun itulah. Pokoknya intimidasi. Kita tidak pernah loh ada intimidasi ketika ada orang-orang muslim itu yang murtad. Tetapi kita akan perangi orang-orang muslim yang murtad ini jika mereka memerangi Islam, jika mereka memerangi umat muslim, jika mereka memfitnah Islam. Ini yang kita perangi. Tapi kalau misalkan dia murtad gitu aja, kita tidak pernah kita ada kasus untuk yang memang ya alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah dengar ya ada kasus seperti itu. Tapi yang sering saya dengar ya, yang sering teman-teman atau kru Wakaf TV itu dengar adalah banyaknya orang-orang Kristen itu yang convert to Islam itu malah mendapat kecaman, intimidasi dari keluarga sendiri yang Kristen. Saya cuma tanya satu, kenapa gitu? Ada apa? Apakah salah seorang Kristiani itu mendapat kebenaran atau menerima kebenaran atau mengambil kebenaran? Apakah salah? Kalau memang salah, silakan tulis di komen. Salahnya di mana? Kalau misalkan memang tidak terima ya, monggo aja nanti kita diskusi, tapi secara sehat seperti itu ya. Dan jika memang konten ini buat kita semua itu bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Kita sebarkan dakwah ini, kita sebarkan informasi ini, kita sebarkan edukasi ini ke seluruh dunia. Dan jika memang teman-teman yang baru lihat konten ini dan baru melihat channel ini belum subscribe, silakan subscribe. Karena memang dengan subscribe itu sudah bisa membantu kita atau membantu dakwah ini untuk bisa terus ada di kancah per-YouTubean internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati.
Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.